Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah malam hari ini pertemuan kita ke-8. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Nah, insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yang lahir, dan insya Allah dipertemukan di rodoh menjadi jananya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatih. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin. Apa kabar Ustadz? Semoga Ustadz sehat ya. Semoga Ustadz Alhamdulillah, senantiasa dalam sehat walafiat. dalam lindungan Allah, beserta Amin, keluarga amin, sehat amin. walafiat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa adalah Ustaz? Baik, syukran. Dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fasalawatullahi wa salamuh ala khairi khalqih Muhammad ibn Abdih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. As-sada was sayyidat, assalamualaikum hayatakum jami'an. Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita sampaikan zat yang telah dan senantiasa memberi kepada kita segala yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat berkah dari Allah dan kelak dengan izin Allah, Allah pertemukan kita, membersamakan kita dengan Rasul kecintaan kita, Nabi pilihan, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang muliakan, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada surah Al-Hasyr ayatnya ayat 20. Ayatnya pendek, surah Al-Hasyr ini nanti kita akan sama-sama dengarkan bacaannya. Lalu seperti biasa kita akan membaca nanti hadits qudsi, lalu juga ada doa yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan kali ini, ayat yang akan kita gali, surat maksudnya, surat yang akan kita dalami, kita gali adalah surah Al-A'la atau surah Sabbihis Rabbikal A'la. Ini adalah surah yang sering kita dengar, surah yang banyak dibaca oleh para imam. Nah, apa isi kandungannya, tentang apa sebab nuzulnya, berapa kata ayat, dan berapa huruf di dalam ayat surat ini, insya Allah sama-sama kita akan ketahui bersama pada bahasan malam hari ini. Untuk pertama kali, sebelum kita melanjutkan pada tafsir daripada ayat ke-20 surah Al-Hasyr, seperti biasa kami
mintakan pada Bapak Ibu terlebih dahulu. Bunda Ane boleh ada yang membacakan terlebih dahulu ayat ke-20 ya. Baik. Silakan dengan Ibu Kuryah. Assalamualaikum, Bun. Bunda Huria, monggo kalau sudah. Kalau sudah. Waalaikumsalam. Ya, sudah. Monggo Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Artinya tidak sama para penghuni neraka. Artinya tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Alhamdulillah. Barakallah wa rahimanallah rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan ayat lantunan ayat tadi dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak muliakan, sebelum kita coba dalami pesan apa di dalam surah Al-Hasyr 20 ini, seperti biasa, kami perkenankan pada Bapak Ibu yang kami muliakan barangkali ingin menampilkan Barangkali catatan. sudah ada yang Ya, menebalkan dan menguraikan ya. boleh pun iya, Silakan. betul. Silakan, dipersilakan kalau ada yang sudah. Pak Herman sudah? Sudah, insya Allah sudah. Sudah. Fadal, Said Herman. Oke. Baca nggak Ustaz? Oh ya, nanti kita lihat nih. Oh ya. Alhamdulillah. Kelihatan, jelas. Monggo, urayanya gimana Pak? Urayanya Oh, subhanallah. Lengkap. Ada berapa kata menurut Pak Herman nih? ada 11 kata Ustaz. 11 ya, sedikit aja Mang ya. Oke, barakallahu fiik. Pak Herman. Makasih. Lanjut Selanjutnya, dong. silakan. Siapa nih? Pak Haji Jainal. Hmm, Sudah. monggo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Haji. Nah, ini ayatnya. Alhamdulillah. Bagaimana urayanya, Pak Haji? Monggo. Urayanya ada 10 nih. 10. Kalau beliau 10 nih. Baik. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fi. Amin. Selanjutnya, siapa nih? Siapa lagi? Bu Huria udah? Mana Bu Huria? Halo. Tapi ada 12. Tuh kan, lebih banyak coba Nggak ini. apa-apa. Ayo Bun. 12. Dilihatin Bun. Nggak apa-apa Bun. Nanti kalau yang ini, apa namanya, yang kurang bisa kita lihat ya. Kalau memang, atau kelebihan nanti kita lihat. Ada 12 ya. Baik. Ada yang lain? Silakan. Bapak Bu Ibu. Eli sudah Bu Eli? Oh, Bu Eli. Ya, sudah Bu Ana nih. Oh, Lagi sudah. ini. Monggo, Bu Eli. Iya. Tuh, Ini Ustaz. monggo. Menebalkannya sudah. Oke, baik. Ini ya. Ada Apa penuraiannya. uraiannya? Oh, Ada ini 11 Ustaz, ada 11. 11 ya. Alhamdulillah. Oke, 11. 11. Alhamdulillah. Makasih. Ya. Sama-sama, Bun. Adakah yang lain? Apakah Barangkali. Budi sudah Budi? Bunda Dwi. Bunda Dwi? Biasanya Bunda Dwi udah. Kalau lagi nggak di perjalanan. Iya. Mungkin nggak di tempat. Iya, nggak di tempat. Baru Baik. pulang Ustaz. Ini ada udah. Oh, baru sampai. Baru sampai. Oh gitu, ya Baru udah nggak sampai. ada apa Iya. namanya nanti kan maaf aja Bun, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kita coba urai ya. Yes. Tadi kita bacakan dulu ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
Allah memberikan pemberbedaan. Allah menjelaskan dalam ayat ini, memberikan penjelasan tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Ashab itu di sini dimaknai sebagai penghuni, boleh penduduk, gitu ya. Penduduk neraka adalah penghuni neraka. La yastawi ashabun nar, tidaklah sama penghuni neraka itu, orang-orang yang ada di neraka itu, wa ashabul jannah, dan orang-orang di surga. Ashabul jannah humul faizun. Para penduduk surga itu, itulah sesungguhnya orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Bapak Ibu yang muliakan, kalau pada surah ini, pada surah Al-Hasyr ayat 20 ini, Allah hanya menjelaskan ada dua penduduk, apa namanya, penduduk nanti di akhirat itu. Pertama adalah ashabun nar, yang kedua adalah ashabul jannah. Tapi di dalam ayat yang lain kita akan ketemu itu ada namanya ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Dan itu bisa ditemukan di dalam surah Al-A'raf. Ya. Jadi surah Al-A'raf itu memang surah berbicara tentang orang-orang ashabul a'raf. Itu Bapak Ibu pada surah Al-A'raf, yaitu pada ayat ke-44 ya. Surat Al-A'raf ayat 44. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Nah, inilah kemudian wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Pada ayat 58 disebut wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jadi di ayat surat Al-A'raf dari 50 dari ayat 44, 45, 46, 47, 48 itu berbicara tentang orang-orang yang ada di tengah-tengah antara tempat surga dan tempat neraka. Di dalam ayat ini hanya disebut dua tempat saja. Ada tempat surga, ada tempat neraka. Ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Lalu pada surat Al-A'raf tadi, kok ada penduduk antara-antara. Antara surga, antara neraka. Mereka itu namanya Ashabul A'raf. Gitu ya. Apa A'raf itu? Secara sederhana ada tafsir yang menyebutkan A'raf itu benteng penengah antara surga dan neraka. Di tengah-tengah inilah para penghuninya berada di situ. Mereka sementara itu tidak masuk ke neraka dan juga tidak juga masuk surga. Mereka menunggu di sana. Itulah disebut Ashabul A'raf. Nah, dijelaskan di ayat-ayat yang kita bacakan tadi di dalam surah Al-A'raf 44, 45, 46, 47, 47 ya. Sampai 47 disebut bahwa kalau penduduk Al-A'raf ini
kalau penghuni Al-A'raf ini, kalau orang-orang yang di dalam Al-A'raf ini melihat penduduk surga, maka mereka berharap kepada Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum, tetapi kalau wajah mereka, pandangan mereka diarahkan kepada penduduk neraka, maka mereka bermohon perlindungan kepada Allah agar kiranya mereka itu diselamatkan dari neraka. Pertanyaannya, siapa itu Ashabul A'raf? Ashabul A'raf itu adalah, bisa jadi di dalam penjelasannya dalam ayat lain, ya, walladzina, orang-orang yang kholatu amalan soliha amalan sayyi'ah. Orang-orang yang mencampur adukan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk di dunia. Sehingga antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya di dunia itu seimbang. Enggak lebih besar kebaikannya, tidak juga lebih besar keburukannya. Sehingga mereka itu berada di tempat antara-antara itu. Saya menduga, Bapak-bapak, Ibu-ibu memuliakan, orang-orang di dunia ini, orang-orang seperti itu di dunia, ini saya menduga nih, orang-orang yang seperti ini di dunianya, sebenarnya waktu di dunianya, itu lebih banyak perbuatan buruknya daripada perbuatan baiknya. Kenapa begitu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, apa itu? Setiap kali seseorang itu berbuat keburukan, maka cukup dia dibalas dengan satu keburukan itu saja. Tetapi apabila dia berbuat kebaikan, maka pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan orang-orang yang ingin berniat berbuat kebaikan, niatnya saja sudah dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang berniat keburukan, maka tidak dicatat oleh Allah sebagai keburukan. Nah, kalau kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat, sedangkan keburukannya tidak dilakukan penglipatan sesuai dia doa, sesuai apa yang dilakukan, toh di akhirat kok sama, maka saya menduga berarti nih orang waktu di dunia lebih banyak buruknya sebenarnya daripada baiknya. Gitu ya. Karena kalau untuk seimbang, kalau seimbang buruk baiknya seimbang, waktu perbuatan di dunia itu baik buruknya seimbang, mestinya lebih banyak kebaikannya, pahalanya. Kenapa? Karena dilipat gandakan 10 lipat. Tapi ternyata kok yang nanti di akhirat kok sama, padahal waktu di dunia kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi sekali lagi dugaan saya, berarti waktu di dunia ini orang sebenarnya banyak berbuat buruknya dibanding baiknya. Sehingga begitu ditimbang kok sama, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, orang-orang ini, Ashabul A'raf ini, dia berada di sana dalam rentang waktu yang Allah sendiri yang Maha tahu. Tapi mereka sering berharap sekali setiap kali mereka menengadah kepada penduduk surga. Mereka berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku dimasukkan ke dalam tempat itu. Mereka berharap seperti itu, gitu ya. Mereka berharap kepada Allah seperti bermohon kepada Allah agar kiranya, gitu ya, dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam surga itu. Wanadau ashabal jannati an salamun alaikum, maka mereka ketika melihat teman-temannya sudah masuk surga, nih orang-orang yang ashabul a'raf ini, dia tengok ke sana, itu kawan saya dulu, itu sahabat saya dulu, itu keluarga saya dulu, tapi mereka sudah ada di situ. Apa kata penduduk Al-A'raf? Al-A'raf, salamun alaikum. Aduh, engkau bahagia banget, selamat kau. Aduh, engkau senang sekali. Lam yadkhuluha, sedangkan mereka penduduk Arab itu lam yadkhuluha, belum diperkenankan masuk ke dalam surga. Wahum yat'amun, padahal mereka pengen banget masuk surga, tapi belum diizinkan oleh Allah. Wah. Tetapi saya katakan tadi, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabina, tapi setiap kali pandangan mereka diarahkan kepada penduduk neraka, mereka mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan gomblongkan kami, jangan kumpulkan kami kepada orang-orang sahabatku yang zalim itu yang di neraka.
Singkat cerita, pada akhirnya Bapak-bapak Ibu muliakan, penduduk A'raf pun pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Tapi menunggunya lama di sana. Mereka sangat ingin mendapatkan kenikmatan itu. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan dari tadi ayat Al-Hasyr surat 20 dengan Al-A'raf? Di dalam surat Al-A'raf disebut 3 golongan. Ada penduduk neraka, ada penduduk surga, ada penduduk antara-antara. Kan begitu? 3 kelompok berarti. Sedangkan di dalam surat Al-Hasyr hanya ada 2 kelompok. Ashabun nar, ashabul jannah. Penduduk neraka, penduduk surga. Lalu bagaimana mengkonvergensinya, mengkonvergensikannya, menggabungkan 2 ayat yang kelihatannya ini bertentangan, tidak bertentangan sesungguhnya. Tetapi pada akhirnya sesungguhnya di akhirat nanti hanya akan ada 2 tempat saja, surga dan neraka. Itu. Adapun ashabul a'raf yang berada di tengah-tengah, mereka keberadaannya hanya sementara waktu saja. Sementara waktu saja sampai nanti Allah SWT menurunkan rahmatnya sehingga mereka semuanya nanti diangkat ke dalam surga. Itu. Jadi pada intinya, pada akhirnya di akhirat nanti cuma ada 2 tempat, surga atau neraka. Adapun tempat antara itu hanya mereka sementara, sifatnya sementara, menunggu keputusan dari Allah SWT sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita terselamatkan, bukan hanya jadi ashabul a'raf. Nauzubillah, jangan sampai juga ke dalam ashabun nar. Kita dan keluarga Allah golongkan, Allah masukkan kita dan keluarga, wa zurriyatana dan keluarga kita, keturunan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam ibadah kita, dalam amaliyah kita senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan balasan daripada permohonan ridho Allah itu salah satunya Allah janjikan adalah surga. Demikian, Bapak Ibu muliakan, saya kira pesan singkat daripada surah Al-Hasyr ayat 20 itu. Kalau ada hal yang barangkali ingin ditambahkan dari apa yang kami sampaikan, ataupun ingin ditanyakan dari apa yang kami telah jelaskan tadi, sekiranya nanti kami bisa menambah penjelasan atas pertanyaan Bapak Ibu, insya Allah kami akan ketengahkan jawabannya. Monggo sementara kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Aman begitu ya. Kalau kalau gitu karena belum ada, nanti kita coba apa namanya, lanjutkan terlebih dahulu. Nanti boleh di kesempatan nanti akan mungkin ditanyakan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari ayat ini berapa kata yang terincikan? Kalau saya coba baru ketemunya baru 10, 11 nih memang ya, 11 ya. Nanti boleh yang tadi ada 12 atau yang 10 tadi boleh nanti ditambahkan. Kalau yang 12 kalau memang kelebihan nanti dikurangin. Tapi kita juga mungkin yang 11 nih bisa jadi nanti kurang ya. Kita cek dulu sama-sama. Boleh, silakan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. La di sini artinya tidak. Tidak. Kadang-kadang la itu artinya jangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya jangan. Bagaimana membedakan artinya jangan itu? Kalau jangan itu mestinya ya-nya nggak ada tuh di ujung. Ya, jadi kalau jangan itu cirinya ada 2 Bapak Ibu. Ciri yang gampang itu kalau jangan itu mesti di depannya itu hurufnya awalannya tak, nggak mungkin yang lain. Kalau jangan ya. Kalau tidak itu ya bisa ya, bisa ta, bisa a, bisa na. Itu kan fi'il mudhari maksudnya tuh ya. Fi'il mudhari itu kan ada 4 kan. Di depannya ada ya, ta, ana itu. Nah, gitu. Ana, hamzah, nun, ya, ta kan gitu. Nah, kalau yang artinya jangan, maka syarat pertamanya depannya tak. Tuh. Gitu ya. Itu aja dulu ciri yang sederhana. Jadi kalau depannya ya, oh mesti tidak itu. Depannya a, itu mesti tidak.
Depannya nak, oh mesti tidak. Kalau depannya tak, patut diduga dia adalah jangan. La ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan harta kalian bil batil dengan cara yang batil. Wala ta'kuluha israfa, jangan kau makan itu dengan israf, gitu ya. La taqrabus salat, jangan kau dekati salat. Wala tulqu biaidikum, pokoknya tak aja. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kesengsaraan, gitu ya. Wala tar wala wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, itu kalau tak depannya kemungkinan besar yang depannya la ini la-nya artinya jangan. Baik, jenisnya adalah huruf nafi. Terus urayanya ini huruf nafinya di sini harusnya ya. Iya. Ini nafinya di sini harusnya nih. I, Huruf nafi. Hmm, baik. yastawi Apa Pak? Bu? Yastawi? sama. Yastawi sama. Iya sama. Ini fi'il ya? Ilmu dura ya. Fi'il mudhari ya, benar. Fi'il mudhari. Sahih fi'il mudhari ini. Nah, yastawi kita tidak sama. Tapi kalau fi'il madinya apa ya yastawi? Istawa. Iya betul istawa. Istawa. Istawa itu berapa huruf, Bapak Ibu? 4 Empat ya. 4 ya. 4 Ada 5. kurang. Is. Istawa. Kalau 4 kurang. 5 berarti. Kalau kurang 5. Yang betul 5. Betul Pak Haji. Kali 5. Pak. 5. Yang pertama apa? Hambiah ya. Hamzah. Hamzah. Yang kedua apa? Sin. Sin. Yang ketiga apa? A. Ta. Yang keempat apa? Au. Wawu. Wawu. Yang kelima? Alif. Ya. Ya, ya, ya. Ya betul ya. Alif Hmm. bengkok gitu ya. Iya betul. Kan 5 huruf nih Bapak Ibu nih. 5 Ya. huruf. Jadi kalau fi'il madinya 5 huruf kita tahu nih. Berarti berapa tambahannya? 2. Eh, 2. 2. Iya, Betul. 2. Sebab asli fi'il itu normalnya berapa? 3. Ya. 3. Ya. Jadi kalau fi'il madinya 5 otomatis berarti aslinya 3. 3 berarti tambahannya. 2. Lalu 2. ditanya tambahan yang 2 itu apa sama apa? Nah gitu tuh. Ya. Iya. Apa Ya. sama apa Bapak Ibu nih? Iya. Apa? Ya sama. Ya, ya. Ya sama. Ya bengkok sama. Ya bengkok sama ya lempeng. Enggak. Apa benar, Hamzah. Pi? Hamzah sama. Hamzah. Bener. Ternyata tambahannya 2 huruf itu Bapak Ibu Hamzah sama tak. Sama tak. Oh, Oh, tak. Ista. Hamzah sama tak. Coba bayangkan kalau 5 huruf tadi Hamzah, Sin, Ta, Wawu, Ya atau alif bengkok, kurang belum gitu. Coba dibuang Hamzah sama taknya. Jadinya apa? Sawang. Nah, betul. Fi'il madinya sawa. Itu. Sawah. Sawa. Hmm. Oh iya. Hmm. Itu sawa. Hmm. Artinya apa sawa? Sama. 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 Gitu Sama. kan. Sama. Maka orang kalau orang ngomong bahasa Arab, terima kasih, sawa-sawa gitu ya. Sami-sami. 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 Itu pakai bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Sawa-sawa, sama-sama Sami. maksudnya. Sama, ya. Baik. Jadi sama artinya stawi artinya sama. Ashab Penghuni. 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 Ini Sama. isim ya. Isim. Jama Isim. apa Bapak Ibu? Sama taksir. Taksir. Taksir.
Boleh tahu apa tunggalnya? Sahib. Bener, sahib. Gitu Bapak Ibu. Ashab itu jamak, tunggalnya sahibun. Masya Allah, sahibun. An-nar, neraka. 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 Isim. Isim, betul. Isim apa ini Bapak Ibu? Mudzakkar muannas? Manas. Mu'an. Muannas. Muannas. Wa ashabun nar. Wow, dan Dan huruf. Ataf. Tauf. Ashab, penghuni. Penghuni. Isim, jam, jam, Jamak. jam apa tadi Bun? Taksir. Jamak taksir. Al-jannah, surga. Surga. Isim. Isim. Isim mudzakkar muannas. Manas. Muannas. Jannah itu tunggal atau jamak? Jannah. Bentuk jannah itu tunggal atau jamak? Tunggal kali Ustaz. Kali ya. Ya. Baik, kalau dia tunggal jamaknya apa? Jannata. Jannatun. Bener. Panjang Jannah. nunnya. Jannatun. Alif panjang. Ternyata jamak jannah itu ada dua. Ayo, Pak Herman tadi udah nyebut satu di jannat. Satunya lagi apa, Bapak Ibu? Satunya lagi itu jinan. Apa? Jinan. Jinan. Jinan itu jamak. Ya, jamak tuh jinan. Bapak Ibu pernah dengar ini nggak? Doa orang waktu sholat jenazah. Allahumma robba salah. Allah apa namanya? Allahumma Firlahu. iya apa sebentar bro. Raudhatan min riyadil jinan. Ya gitu kan? Oh. Oh, itu. Allahumma Laksana. Raudhatan min riyadil jinan. Ada yang baca begitu? Adil jannat, Raudhatul jannat miniron. Jadi jamaknya jannah itu bisa jannat, bisa jinan. Gitu ya. Gitu ya. Baik, itu dia. Jadi jamaknya bisa jannat atau jinan. Jinan. Ashab tadi sudah, penduduk, penghuni. Terus isim, jamak taksir. Taksir. Al-jannah tadi surga, sama ini. Hmm. Ini diulang lagi aja tadi Maya, nggak usah diketik ya. Humul faizun hum, mereka. Isim dom, domir apa nih? Mut. Oh, domir mun fasil. Munfasil. Munfasil. Al faizun, orang-orang yang menang. Sim, sama apa ini? Zakar salim. Tuh. Nah, itu dia. Tadi kalau Bu Huria kalau 12 tambahannya apa Bun? Yang tadi kelewat Bun, yang apa namanya berlebihi. Jangan-jangan wawu di akhir ini. Iya di mereka ya. Nah, kalau ada yang menyebut 12, dugaan saya pada kata faizun itu wawunya mungkin dipisahkan. Ustaz. Apa Bun? Bukan. Yang mana Bun? Yang alnya saya dipisah. Alnya. Iya. Oh, al yang mana nih? Enggak, humul itu saya. Oh, humul itu. Humul. Oh, humul faizun itu dipisah ya? Alnya ya? Iya, Ustaz. Baik, ternyata dia satu kata Bun ya. Iya, satu kata. Iya, baik. Berarti jumlahnya ada 11. Alhamdulillah. Itu dia.
Masya Allah. Bunda Rina baru gabung, ada berapa kata yang udah dihitung, Bun? 11 Ustaz. 11 sama ya. Baru sampai rumah dari Bogor. Masya Masya, Allah. Masya Allah. Soalnya Yang kalau di kedua, tempat saya di sini tadi hujan sampai ini masih Hujan hujan. dari iya, jam 9 hujan Ustaz. Oh, nah, gitu. di Bogor juga hujan sampai rumah hujan. Hujan. Oh, Grius. Nganter ke pondok. Ya. Oh, gitu, Bun. Pantesan, iya. Rata sepertinya. Kata ya, Iya, betul. Alhamdulillah berkah lah ada hujan. Alhamdulillah. Hujan rezeki. Hujan rezeki, benar. Barokah, barokah. Betul. Baik, ada hadis nih. Bunda Rina, Silakan boleh Bunda bacakan ke Rina. kita nih. Ayo, hadisnya panjang ini. Enggak, Bun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Haywatu bin Surihin Al-Misri. al-Misriyun hadasana Baqiyatu anto Zubarata ni Abdillah ibni Abi Sulaikal Alhani akhbaroni banu Nafi'in an Abi Sihabin Zuhri Qala Sa'id Musayyibi inna Aba Qatadah tabna ri'in ahbarahu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Allah Ta'ala inni faradtu ala ummatika khamsa talawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man jaa yuhafidu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata wa man lam yuhafid alaihinna fala ahdalahu indi. Telah menceritakan kepada kami Haywah bin Suraih Misri telah menceritakan kepada kami Baqiyah dari Zubarah bin Abdullah bin Sulaik al-Hani telah mengabarkan kepadaku Ibnu Nafi' dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib berkata bahwa Abu Qatadah bin Ribbi mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Rawi Abu Dawud. Masya Allah. Ini menguatkan kita. Ya kan tadi yang dibacakan oleh Bunda ini hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu kan berarti hadis yang Rasulullah sabdakan tetapi sumbernya dari Allah. Kan gitu ya. Sumbernya dari Allah. Ya, tapi bukan Al-Quran gitu ya. Berbicara tentang sholat 5 waktu. 5 waktu. Kata Allah sesungguhnya aku mewajibkan umatku atau Rasul nih sholat 5 waktu dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya 5 waktu tersebut tuh pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Itu. Tapi siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan, yaitu memasukkan ke dalam surga. Itu ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan. Jadi betapapun memang kita dalam keadaan berbagai posisi keadaan
kondisi, dalam keadaan sholat 5 waktu tidak bisa diremehkan. Ada perintah haji, wajib haji, tapi pakai pengecualian. Kalau yang tidak mampu ya tidak wajib. Begitu. Jadi wajib bagi yang mampu. Berzakat, zakat fitri, zakat mal. Kalau nggak ada uangnya yang mencukupi, ya tidak wajib zakat mal. Bahkan kalau zakat fitri, seandainya di hari itu dia tidak ada makanan, keluarganya yang dimakan, tidak ada, maka hilang kewajiban bagi dia. Dia berhak mendapatkan zakat itu. Gitu. Puasa bagi yang uzur apa namanya permanen nggak wajib puasa. Gitu. Kalau orang bepergian diganti waktunya nanti kapan sudah mukim ya ganti. Tapi kalau dia orang yang sudah sepuh disebut oleh dokter bahwa ini orangnya apa namanya permanen uzurnya sudah tidak bisa apa-apa maka baginya tidak ada kewajiban puasa tinggal diganti dengan fidyah. Tapi masalah sholat nggak bisa diganti fidyah, nggak bisa. Tidak bisa sholat diganti apa namanya dengan amalan lain, nggak bisa. Sholat wajib dilaksanakan bagaimanapun keadaannya sebisa mungkin pada saat kesadaran tiba, bukan gila, bukan hilang akal, maka dia hukumnya wajib. Saking wajibnya orang boleh sholat berdiri, boleh sholat dengan duduk, boleh sangat berbaring dan seterusnya. Nah itu menunjukkan betapa pentingnya wajib sholat itu. Tuh Bapak Ibu. Padahal kan nggak pakai modal apa-apa ya Ustaz ya kadang-kadang. Iya. Iya, kalau zakat, fitrah, haji kan pakai modal, Yang sholat enggak. iya, orang haji Itu modalnya luar mahal. biasa. 70 juta sekarang haji. Masya Allah. Mm. Orang mau zakat harus modal. Iya. Puasa nggak begitu. Tuh, gitu ya. Ya sholat saya bilang ada juga modalnya Pak beli pakaian untuk aurat. Gitu ya. Iya. Tapi kalau itu dipakai dia dibeli sekali untuk bersekian lama. Kalau puasa dipakai untuk buka puasa dipakai untuk sahur ya hari itu aja besok udah ganti lagi. Ah itu tadi jadi relatif lebih murah sebenarnya sih biaya untuk sholat ini dibanding ibadah-ibadah yang lain. Baik, itulah Bapak Ibu hadis qudsi yang kita baca. Maka Allah Selanjutnya, menjanjikan surga itu sangat luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kita bisa termasuk yang dijanjikan oleh Allah, apa ya? Karena apa ridhonya Allah kepada kita, maka Allah sediakan buat orang yang dicintainya sebagai bonusnya adalah surga. Amin, insya Allah. Baik, makasih Bos. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ada hadis nih, doa. Hadisnya berupa doa ya. Bunda Dwi, boleh bacakan? Silakan Bunda Dwi. Ayo Ya, Bun, bacakan Bun di depan tuh. Apa namanya doanya nih. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'lam. Akmal. Hari malam amal. Iya. Iya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan dan keburukan yang belum aku lakukan. Tuh, itu Hadis riwayat Nabi sudah inden dulu tuh doanya tuh. yang Inden. belum dilakukan. Keburukan yang aku lakukan dan keburukan yang Belum. aku lakukan. Berarti kan inden tuh. Gitu. Berjaga-jaga. Jaga-jaga benar. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, inni a'udzu. Sesungguhnya aku berlindung.
mohon pelindungan. Bika kepadamu, min syarri dari kejahatan atau dari keburukan, ma'amiltu dari apa yang aku lakukan, wa min syarri dan dari keburukan, malam a'mal dari apa-apa yang tidak atau belum aku lakukan. Doanya sih pendek Bun ya. Iya, tapi Doanya- maknanya luas banget. Iya, ini semua berarti. Iya. Semua. Apa yang aku lakukan, apa yang belum aku lakukan. Berarti semua ini udah tercover semua di sini. Gitu ya. Jadi ini doa pendek tapi maknanya sangat luas. Hmm. Sepanjang hayat. Iya, sepanjang ayat gitu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Itu kalau aku ya, Bapak Ibu ya. Coba kalau kita ganti dengan kami. Bunyinya gimana jadinya? Allahumma inna Inna na'udzubika min bika syarri ma amilna wa min syarri ma lam amal. na'mal. Gitu. Mal. Coba kita klik sini ya. Bapak Ibu ya. Allahumma inna. Tapi ini pakai biru kita nih. Allahumma inna na'udzubika Iya, kita ganti ini min nih Bapak syarri Ibu ma nih. alimna wa min syarri ma lam na'lam. Nah, Ma'amilna. na'udzubika min syarri ma Amilna. ilna. Wa min syarri ma lam Na'mal. na'mal. Nah, Tuh, Bapak Ibu doanya. Hmm. Itu kalau Ini jamaah. sama, tapi yang dibawa kalau rame-rame, kalau sama keluarga. Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau doanya sama keluarga nih. Gitu, maka pakainya itu tuh doanya tuh. Boleh aja nih. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma amilna wa min syarri ma lam na'mal. Ini hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Nah, itu hadisnya. Bunyinya, tapi doa. Di program kita ini kan QG, dari mulai QG sekian sampai 9 ini, kan selalu ada doa tuh Bun ya, Bapak Ibu ya. Iya, Ya, nah, banyak. iya, nanti dikoleksi aja ditulis masing-masing terpisah nanti ya. Ditulis di buku, Ustaz. Oh benar Bun. Jadi nanti tulisnya gini, doa-doa dari program QG, oh gitu ya. Satu buku lebih. Itu Oh, kadang-kadang dimasukkan ke doa-doa yang ketika kita mimpin di jamaah gitu. iya Bun, boleh Bun, bagus tuh. Jadi nanti ini Bapak Ibu supaya ini maksudnya supaya ada ini kan setiap kali kita program kan saya share tuh ya selesainya ya programnya selesai. Nanti barangkali Bapak Ibu nih eh, dikumpulin nih doa-doa khusus yang diambil dari QG nih. Sekian program tuh. Nanti kalau nggak ada tinggal minta aja ininya Bapak Ibu ke Bu Ana atau Bu Rifa itu ininya filenya. Iya. Kan di buku ada ini, Ustaz. Apalagi di buku kan sudah ada Apalagi di tinggal buku sudah ya tinggal digunting-gunting terus ditempelinnya gitu ya. Ya jangan, Oh, sayang. jangan. disalin aja kali ditulis. Disalin ditulis di buku sendiri gitu. Betul. Terus yang kedua apalagi yang bisa Bapak Ibu kumpulin tuh? Itu ikhtisar tuh. Itu Nah, susah gitu. tuh Bapak Ibu. Iya. Coba aja Bapak Ibu belum ada bukunya tuh. Jadi ini kalau mau dibukukan wah, di sponsor oleh QG boleh tuh. Oleh DJW. Coba Bu Ana nanti pesen satu. Karena banyak Ya. sekali. Jadi Iya. setahu Soalnya- saya, sampai kan terbatas pengetahuan saya. Setahu saya, Bapak Ibu boleh cari tuh. Saya yakin yang Jangan. bahasa Indonesia belum ada itu Iya, ikhtisar Ustaz. surat dari pertama sampai akhir. Mudah-mudahannya sampai akhir nanti nih ya. Nah, Insya Allah. itu ya. Gitu mudah-mudahan. Itu nyarinya lumayan tuh Bapak Ibu dari berbagai sumber tuh. Wah, kotak sini, kotak sini. Gitu. Saya ngopi tapi nggak lengkap itu. Ustaz.
Gitu tuh. Dari Dari mulai grup kan bisa disalin tuh Bun. Dari Iya, grup tapi ada yang nggak bisa dibuka, mungkin ada yang telah nggak bisa ya. Mungkin udah terlalu ini ya, udah keseringan ya. iya itu. Bayangkan yang sekarang ini berarti kita sudah Bapak Ibu ini kalau kita lihat tuh berarti Udah banyak banget. eh, eh, itu kalau dilihat dari ininya berarti kita ini sekarang sudah eh, apa QG itu sudah 87 kali pertemuan tuh dari awal. 9 kali 8. 89 Pak Ji. Enggak, 9 kali 8 pertemuan kan. Kan sudah QC ke-9 ini. Iya, Oh ya, kalau saya ngitung dari itunya, Pak Ji, ngitung dari dari awal. suratnya, ya. Ini suratnya surat Al-A'la, surat terus ke-87. 87 ini. Ya, itu. Nggak tahu sebelumnya, sebelum QG kan ada juga. Sebelumnya ini nggak ini Ustadz, nggak ada ini, Nggak ada istisar. nggak ada Ada istisar ini besar surat. ini. Mm-mm. Iya nih, Bapak Ibu. Kalau mau dibuka Sebenarnya, udah banyak sekali. iya, sebenarnya ini saya mencantumkan ikhtisar ini sebenarnya tadinya belum terpikir sama saya. Itu atas sebenarnya atas bincang saran waktu sebelumnya itu atas sarannya ibu ini nih Bunda Haja Wahyu Wardini Bu Dini nih yang punya saran sebenarnya dulunya itu lalu kemudian nah saya coba dah ini itu ya itu sumbernya dari berbagai tulisan dari berbagai sumber gitu ya itu jadi barangkali nanti Bapak Ibu pengen kumpulin khusus tuh ikhtisar gitu ya. Kayaknya kalau dibukukan lumayan tuh. Gitu ya. Iya. Coba Ustadz dibukukan nanti kan banyak yang pesan. Diserahin lagi ke Ustadz. Ini ada kalau sudah selesai itu saya tuh mengeditnya itunya itu yang ada. Mm-mm. Tapi boleh juga itu ya. Ikhtisar surat. Jadi setiap surat itu dan sama tuh Bapak Ibu nih. Kita kan selalu meskipun mungkin apa namanya agak beda-beda ya. Itu setiap kali ikhtisar surat kan menyebutkan berapa jumlah kata, berapa jumlah huruf, berapa Iya. jumlah Iya. ayat, berapa gitu ya. Saya mikir ngitungnya bagaimana gitu. Iya, saya sih tinggal nggak ngitung, tinggal itunya, tinggal ngutip aja. Tinggal disalin Ustadz. Ya, tinggal nyali dari berbagai sumber. Saya aja nggak ngitung. Mula-mulanya ngitungnya gimana gitu. Kalau dulu itulah seperti Imam Syafi'i rahimahullah belum ada kalkulator loh, Bapak Ibu. Zaman Belum dulu. kata dan huruf, subhanallah. Gitu. Yang juga yang digital, Pak Ustadz. Yang Iya. digital itu juga kadang-kadang ada yang tidak tertulis tapi tersampaikan oleh Ustadz. Oh Itu gitu. sekali hal-hal yang lebih khusus. Memang kami rekam terus, Pak Ustadz, kami rekam. Cuma itu kalau rekam digitalnya itu lebih bagus. Kadang-kadang ada yang tidak tertulis tapi disampaikan Ustadz hal tertentu. Dari segala materi yang disampaikan Pak Ustadz banyak yang diucapkan atau disampaikan secara lisan tapi tidak tertulis. Itu Oh juga gitu. luar biasa. Iya. Ya. Penjabarannya lebih lengkap di lisan. Masya Jadi itu perlu direkam juga dijadikan satu. Ini kayak saya rekam banyak sekali maksudnya dari beberapa kegiatan, Masya Allah. Alhamdulillah kalau ada manfaatnya Bapak Ibu. Amin. Insya Allah. Baik, luar biasa. Oke, kita lanjutkan ini. Ya. Itulah apa kenang-kenangan kita bersama di program QG ini ya. Jadi kata orang jejak digital ya, jejak digital. Digital. Nah, jadi kita ini melalui apa namanya QG, Insya Allah nih jejak digital program ini nih, meskipun nggak tahu sekian tahun akan datang mungkin di antara kita Bapak Ibu barangkali mungkin Allah apa namanya sudah tidak ada, tapi jejak digital itu harusnya akan selalu Masih. ada. Iya. Apalagi diajarkan kepada yang lain. Amin. Sampaikan ya. Alhamdulillah. Jadi nanti jadi jariah ilmu ya Bapak Ibu ya. Kita Baik, banyak nih, Ustaz. gimana Pak Herman? Apa nanya Ustaz ya? Ji, monggo. Dari hadis qudsi tadi Ustaz, Mm-mm, di awal-awal betul. kan ada kata haywat tubnu. Iya. Sudah itu di akhirnya itu ada dubarata bni. Mm-mm,
kapan kita baca nu, kapan kita baca ni itu Ustaz. Ya Bapak naik ke atas Ini, langsung saya ini masuk. ya, ini ya, apa Ya, namanya? Ini Ibnu, gitu ya. Ya, Ini Ibnu, gitu Pak ya, Pak ya, Herman ya. Lalu ini kenapa Ibni gitu ya? ya betul Ustaz. Ya, tapi di sini nggak ada yang Ibna ya. Eh, Ada nggak Ibna? Ah ini ada ini Ibna nih. Ya, tuh. Iya, coba Bapak Ibu perhatikan nih. Cek. Ini pertanyaannya beliau Pak Herman nih. Hmm, Kenapa Ibnu? Oh gitu ya. iya Pak. Kenapa Ibni? Ini deh. Kenapa Betul. Ibnu? Baik Bapak Ibu. Nah, sedikit kita jelaskan. Jadi Ibni ini posisinya dalam kalimat yang sedang kita bahas ini, itu posisinya namanya badal Bapak Ibu. Oh, Apa namanya? badal. Badal. Ganti. Badal. Badal itu pengganti. Bisa juga penjelas maknanya Bun. Penjelas. Nah, badal itu dia itu posisinya hanya mengganti sesuai yang digantikannya. Dia itu menjelaskan sesuai siapa yang dijelaskannya. Maka bunyi akhirannya mengikuti yang dijelaskannya. Lagi dipakai buat itu. Maka apa bunyinya sesuai yang di apa namanya di apa Gantikan. namanya itu iya dijelaskan digantikannya. Contoh, Bapak Ibu nih, hadatsana haywatu, ya Pak Herman nih, Ya haywatu. betul. Maka Ibnu, Oh, badal dari haywat. badal kan sesuai kalau bunyinya ininya marfu, ini marfu. Nih Kalau masuk itu masuk. Marfu juga. dubarota ya. Hmm. Dubarota ini sebenarnya aslinya bukan Ya dubarota, betul. dubaroti karena nggak boleh kasro dia. Taunya ada apa? Dari an nih, ada an. Huruf apa an? Oh, Nasab. huruf jar. Huruf jar. Mana sih? Ini Oh iya. huruf jar. Cuma karena ujungnya tamar buto dia tidak menerima jar, tidak menerima kasro, jadinya fathah, Oh. gitu ya. Tapi kedudukannya dia tuh majrur. Ini nih dubaro nih. Majrur ya, karena ada apa majrur? Karena Huruf jar. Ada ada an. huruf jar. Iya, an. Maka ibninya ngikutin tuh ibni. Yang diikuti bukan harokat fathahnya, tapi kondisinya dia majrur. Maka ini ikut majrur. Sekarang, inna aba kota data. Inna nih inna, ya. Inna. 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 Aba berarti apanya inna? Isim Isim inna. Mansub kan? Masuk. maksud. Maka ini badal dari aba, maka nasab juga tuh. Tuh, jadi ibna itu bisa ibnu, bisa ibna, bisa ibni tergantung kata yang dijelaskan sebelumnya. Gitu. Ngikutin. Kalau sebelumnya marfu maka dia tandanya doma. Kalau majrur Ya kasrah. kasro. Kalau mansub Fathah. fathah. Gitu ya. Ini nih. Qala Sa'idu benu. Iya, Pak. Ini Sa'idu. Ya. Iya. Kenapa ibnu? Karena Sa'idu. Kan gitu tuh. Gitu tuh. Ini dia. Ibni Abdi. Iya. Ya. Abdillahi bni. Tuh, nih Abdi kan? Ya. Iya. Tuh. Kira-kira gimana penjelasannya? Pak Herman? Ya. Ya, alhamdulillah. Ada pencerahan Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata ibna itu bisa ibnu, bisa ibni, bisa ibna. Berarti Terga- badal Ustaz ya. Badal. Tergantung yang dijelas. Jelas. Untuk mubdalnya. Iya mubdal minhunya. Wah, luar biasa nih. Itu bukan atmanut, bukan Ustaz, bukan. Bukan Bun, itu ya badal. Sebab ibn itu bukan sifat. Nah gitu ya. Iya. Karena atmanut itu posisinya sebagai Sifat. sifat. Atau sifat, ya. Benar. Betul.
Alhamdulillah, syukur Ustaz. Jazakallah Iya. khair. Taib sami sami. Barakallahu fiik. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu di eh, eh, sekarang ikhtisar. Nah, ikhtisar. Ikhtisarnya suratnya ke-87 surat Al-A'la. Mm-mm. 87. Ini pertemuan keberapa Bu Ana? Mm-mm. Kenapa Ustaz? Pertemuan keberapa sekarang? Ini ke-8. Tinggal 87 2 kali lagi delapan. tanggal 10 sama tanggal Berarti 17. 89 88 89 ya. Iya, 89 sekarang. Kalau kalau apa 90 aja masih sisa 14 lagi ya. 14 Iya, lagi. kurang lebih 11. 14 lagi. 14 lagi. Insya Allah sampai. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini surat Al-A'la. Nama dan arti suratnya Al-A'la. Yang paling tinggi. Tinggi. Paling tinggi. Alasan penamaannya, Ibu. Kenapa disebut Al-A'la? Kenapa disebut Al-A'la? Dinamai Al-A'la karena terdapat perintah untuk bertasbih dan memuji Sang Pencipta yang Maha Tinggi yang disebutkan pada ayat Menginginkan pertama itu. bersyukur. Sabbihis marabbikal a'la. Itu karena ada lala. Tapi punya nama lain Bapak Ibu. Ini yang nggak tuliskan saya di sini nih. Ya, Bapak Ibu boleh menyebutkannya surahnya namanya nama lain daripada lala namanya surat Sabbihisma. Ah, itu ya, Bapak Ibu. Boleh. Nama lain. Selain disebut Al-A'la, surat ini disebut juga dengan nama Sabihisma. Ada Sabihismanya Bapak Ibu. Itu bukan Sabihis, tapi Sabihisma. Itu namanya tuh. Begitu cara menyebutkannya dari Nabi itu. Mm-mm. Tuh. Baik. Faedah surah. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, ayat pertama yaitu Sabihisma, surat ini menjelaskan sebuah hukum fikih yang menjadi zikir tasbih pada ruku dan sujud. Jadi berdasarkan ayat ini atau surat ini yang kemudian aplikasinya, implementasinya, perwujudannya ada di dalam sholat yaitu waktu ruku, waktu sujud membaca tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Hai Nabi, itu tasbihkanlah atau sucikanlah Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan perintah Allah kepada Nabi. Hai Nabi, bertasbihlah pada Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah Tuhanmu yang tinggi. Karena itu Nabi, kita menjawabnya. Kita yang melafazkannya. Maka subhana rabbi. Bukan rabbika lagi. Subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud tuh gitu. Perintahnya sabbihisma rabbikal a'la. Bacanya apa namanya? Subhana rabbi al-a'la. Kita bacanya begitu. Nah, itu ternyata perintahnya di dalam surat Al-A'la ini. Zikir ini harus diucapkan pada dua tempat salat, itu dengan lafaz subhanallah ya, yaitu pada ruku, pada sujud. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, itu dia deh. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Tuh. Oke, ada juga yang memahaminya. Ini dalam konteks Idul Fitri, Idul Adha, takbiran dulu itu zikir, lalu sholat. Tuh, ada yang memahaminya begitu. Oke, Bapak Ibu yang melakukan. Pada ayat 14-15 surat Al-A'la disebutkan tentang dua hukum fikih tentang Idul Fitri. Tadi itu, apa tadi saya sebutkan? Bertasbih dulu, terus sholat. Ya,
Ada juga yang menyatakan dalam konteks sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, setelah takbiratul ikhram, maka membaca tasbih. Iya, Bapak Ibu ya? Sholat ya? Ya, Sholat ya? 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. kedua. Tuh dia tuh. Nah sekarang sabab nuzul ayat. Sabab nuzul ayat nih. Hmm. Sanuqri'uka falatansa itu ayat ke-6 yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu hai Nabi Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Disebutkan dalam satu riwayat dari At-Tabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa setiap kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW selalu membaca wahyu tersebut berulang-ulang, terus menerus. Takut apa? Takut hilang, takut lupa. Sangat antusias sekali mengulang-ulangnya ini, gitu ya. Sehingga kemudian Jibril melihat kondisi seperti itu, maka turunlah ayat sanuqri'uka falatansa. Gitu ya. Kami akan membacakan Al-Qur'an ini kepadamu, hai Muhammad, maka Quran yang kuwahyukan kepadamu ini engkau tidak akan melupakannya dengan izinku. Gitu. Maksudnya apa itu? Maka dengan izin Allah, Al-Quran yang diterapkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu tidak akan terlupa. Tuh, itu jaminan dari Allah tuh. Tidak akan lupa. Gitu. Dikarenakan hal tersebut, Allah SWT menurunkan surat Al-A'la ayat 6 yang memiliki arti kami akan membaca Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa dengan Al-Quran yang kuturunkan itu. Jadi Nabi itu digambarkan ilustrasinya nih, kata orang nih ilustrasinya. Nabi Muhammad SAW itu ingatannya itu seperti mesin fotokopi. Kira-kira gitu. Maksudnya apa? Ini bukan merendahkan. Bukan maksudnya itu menunjukkan bahwa apa? Mesin fotokopi itu Bapak Ibu, begitu sekali orang tempel, snap, jadi dan udah selesai. Terus lekat. Tuh. Jadi nggak kayak modelnya orang ya kayak kita nih. Baca inget nanti lupa. Baca inget lagi nanti lupa. Kan gitu. Hari Nggak ini ditempel. baca hari ini baca surat Al-Qiyamah, besok surat Al-Haqqah, begitu kiamatnya selesai Al-Haqqah masuk, kiamatnya lupa. Gitu ya. Sudah keteteran kan gitu ya. Nah, kalau Nabi SAW begitu dibacakan, maka jaminannya engkau tidak akan lupa. Subhanallah, luar biasa tuh ya. Nah, sabab nuzul surat. Ya. Kalau tadi ayat, kalau ini surat. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Jumu'ah dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Nu'man bin Bashir, diceritakan bahwa Nabi SAW pada sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha dan sholat Jumat membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Itu tuh Bapak Ibu. Jadi inilah yang menjadikan sebab mengapa orang-orang kalau di kalau di sholat Jumat itu dalam sholat Id itu membaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah karena Nabi mempraktekannya hal itu dalam sholatnya didengar oleh para sahabat. Oh, ternyata Al-A'la itu dicintai Nabi, bacanya pada pada waktu saat atau pada saat sholat Jumat. Sekarang identitas surat. Surat Al-A'la ini terdiri dari 19 ayat, 72 kata, 296 huruf. Ya. Surat ke-87 berdasarkan susunan dalam mushaf kita Al-Quran. Urutan 87. Tetapi surat ke-8 dari sisi turunnya ya kepada Nabi. Urutan turunnya ke-8. Surat ini turun setelah surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Gitu tuh. Surat ini merupakan wahyu ke-7 yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Iya. Setelah Al-Muzammil, Al-Mudathir kalau diurai jadi 8, kalau digabungkan jadi 1.
Salah satu surat yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini juga sering dibaca oleh Rasulullah SAW terutama saat sholat witir, terutama pada rakaat pertama seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Daud, Ibnu Abbas dan At-Tirmidzi. Jadi witir itu kan 3 rakaat, kalau 3 rakaat, yang itu ya, kalau 3 rakaat. Maka sholat rakaat pertamanya ala-ala, rakaat keduanya al-Qulya, rakaat ketiganya kulhu, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas. Tapi apapun boleh di luar itu. Sering dibaca oleh Nabi SAW saat sholat Id dan sholat Jumat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tergolong surat ini Makkiyah, berarti turun di Mekah. Dari sisi isi surat ini adalah salah satu dari 7 al-awsat al-mufassalat. Apa al-awsat al-mufassalat? Surat-surat pendek tapi pertengahannya. Kalau yang pendek banget tuh kan Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Kalau yang panjang-panjang ya amma yatasaalun, surat dalam surat Al-Qaf, surat Qaf gitu, panjang-panjang tuh. Nah, di tengah-tengahnya cukup lumayan, nggak terlalu panjang, terlalu pendek. Itu surat Sabbih Hisma. Di samping itu surat Al-A'la adalah surat ke-7 dan surat terakhir dari 7 surat musabbihat yang berarti tasbih. Jadi surat yang awalnya ada kata tasbihnya dimulai dari surah, Bapak Ibu, dimulai dari surah Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, itu tuh kan pakai subhana ya. Ya, kalau ini pakai sabbihisma. Kan sabih juga. Terus ada surat Al-Jumu'at, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu sebelumnya surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ini kata ini ada 7 kata surat yang diawali dengan tasbih. Subhana, sabbihisma, yusabbihu. Dan ini adalah surat terakhir dari rangkaian yang 7 tadi itu. Itu Bapak Ibu. Adapun pokok kandungan dari surat Al-A'la sebagai berikut. Ini pokoknya kira-kira diuraikan seperti ini. Perintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut namanya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun lupa dengan ayat-ayat dibacanya. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tercampur karena Nabi Muhammad lupa. Nah, itu enggak. Yang ketiga, jalan-jalan yang dapat menjadikan seseorang meraih keberhasilan di dunia dan akhirat. Ya, tuh mensucikan diri, sholat dan sebagainya. Penjelasan bahwa Allah menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar-kadarnya, memberi petunjuk dan melengkapi keperluan-keperluan untuk mencapai tujuannya. Itu di awal-awal tuh. Ya. Alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Nah, itu kan di awal-awal begitu. Oke. Sekarang bagian yang terakhir daripada ayat ini adalah tentang keutamaan-keutamaannya. Dikutip dari kitab Al-Burhan, keutamaan surat Al-A'la ada beberapa. Pertama, surat Al-A'la termasuk dalam Al-Mufassalat yang diberikan kepada Nabi SAW sebagai tambahan. Sehingga beliau memiliki keutamaan dibandingkan nabi-nabi pendahulunya. Kenapa? Karena nabi-nabi pendahulu itu ayat-ayatnya yang turun kepada mereka itu panjang-panjang. Pada Nabi ada Al-Mufassalat yang pendek-pendek. Dalam Al-Quran ada yang panjang, ada yang pertengahan, ya, terus ada yang pendek-pendek. Nah, itu kekhasan dalam Al-Quran dibanding kitab-kitab suci yang lain. Begitu katanya, apa? Al-Quran itu ada surat yang pendek-pendek. Kedua, pembacanya diperbolehkan masuk surga dari pintu manapun yang dia kendaki. Masya Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, Abi Abdullah berkata, barang siapa yang membaca surat Al-A'la dalam salat fardu dan sunnah, maka akan dikatakan kepadanya, apa tuh? Di hari kiamat nanti, masuklah dari pintu-pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Masya Allah. Ketiga, memperoleh pahala sejumlah huruf yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW, dan sebagai wasilah doa untuk mengobati sakit telinga dan wasir. Nah, itu katanya begitu. Sakit gigi bisa nggak? Sakit gigi coba aja Bun, gitu ya. Di sini sakit telinga dan wasir ya, ya gitu ya, boleh saja. Coba saja Bun. Bismillah, minta sama Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, Al-A'la,
maka Allah akan memberinya pahala sejumlah semua huruf yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan jika dibacakan di atas telinga orang yang sakit, maka akan hilang. Dan jika dibacakan di atas penyakit wasir berdarah, maka orang yang menderita akan sembuh dengan cepat. Itu ada Masya dalam kitab Allah. Tafsirul Burhan. Itu ya. Keempat, dapat dijadikan sebagai doa wasilah untuk menghentikan pendarahan pada luka. Adapun caranya yaitu dengan membaca surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sedikit ya. Demikian Bapak yang muliakan isi kandungan ikhtisar dari surah Al-A'la. Semoga ada manfaatnya. Baik, selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari yang kami sampaikan dari kajian pertemuan kita yang ke-7 ini, ayat ke-8, ayat ke-20 surat Al-Hasyr dan surat Al-A'la dari sisi uraian ikhtisarnya. Monggo kalau ada yang bertanya, silakan Bunda Ana. Silakan Pak Haji yang ingin bertanya. Terima kasih Ustaz. Ji, monggo. Ustaz tadi yang dijelaskan di surat Al-A'la itu kan Mm-mm. eh, Allah memberikan jaminan bahwa Nabi tidak lupa itu kan. Mm-mm. Tapi di kalimatnya kan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali yang itu Dikehendaki oleh Allah. nanti ada sesuatu yang pernah atau mungkin ada suatu asbabun nuzulnya tentang illa masya Allah itu. Iya, baik. Makasih, Ismaji. Jadi, Hmm. kalau ini ada dalam tafsir, ada tafsir. Jadi ada peristiwa namanya Gharanik namanya. Ada peristiwa namanya Gharanik. Ya. Peristiwa Gharanik itu apa? Peristiwa Gharanik itu pada surah di dalam Al-Quran surah apa namanya Wan Najmi Idza Hawa itu ternyata konon katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau itu antara sadar dan tidak sadar, lalu kata-kata itu mengucap itu ya, ada kata-kata ucap Lata dan Uzza itulah Tuhan yang disembah. Nah, padahal kalimatnya pun begitu. Konon katanya adalah diselewengkan oleh setan, ya, oleh setan. Nah, maka kemudian itu dikoreksi oleh Nabi kekeliruan itu. Nah, jadi eh, boleh jadi itu menjadi contoh, itu jadi contoh bahwa illa masya Allah. Sesungguhnya itu kalau itu betul-betul terjadi sesuai dugaan ada orang itu yang mengatakan begitu itu, maka apa yang menjadi kekeliruan tadi tadi itu dikehendaki oleh Allah Nabi melakukannya tapi kemudian dikoreksi. Jadi semuanya tentu atas pengetahuan Allah SWT untuk menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa kalau ada kemungkinan keliru maka Allah langsung perbaiki, Allah luruskan. Jadi itu dugaan dari kata-kata illa masya Allah itu seperti yang kedua illa masya Allah itu artinya kalau Allah kehendaki, tapi Allah kan yang menghendaki adanya kekeliruan kesalahan itu. Allah tidak kehendaki untuk Al-Quran dari nabinya kekeliruan kesalahan kealpaan di dalam menyampaikan Al-Quran. Jadi kata ilah itu berarti untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Betapapun Nabi SAW itu manusia sempurna dibanding manusia yang lain, tetapi tetap Allah Maha Kuasa. Maka kami akan mewahyukan Quran ini kepadamu, hai Muhammad, kau tidak akan lupa, kecuali kalau aku hendaki. Kan gitu. Dan ternyata, itu pendapat ulama kata, nggak ada yang terlupa dari Rasulullah SAW. Ada peristiwa tadi yang menjadi polemik atau perbedaan pendapat itu, apakah itu benar? Ada pendapat seperti mengatakan Nabi mengucap dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar kata-kata yang sesungguhnya tidak tepat itu tentang Lata dan Uzza itu kan Manat itu ternyata di situ menyembah gitu ya Tuhannya Lata dan Uzza, Tuhanmu adalah Lata dan Uzza, kemudian dikoreksi itu keliru, bukan itu yang benar. Nah itu untuk menunjukkan bahwasanya tetap Rasulullah itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala ucapannya ataupun perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustaz. Di sami-sami, Haji. Adakah yang lain? Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang Silakan, masih. barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Ini tadi Ustaz, mohon maaf. Monggo, monggo. Yang Silakan. untuk mengobati ayat 1 sampai 5 ini kalau Betul. kita maknai betul itu memang benar-benar ya, Gitu, karena Bun. yang Allah menumbuhkan kemudian mematikan juga sampai rumput kering itu Betul. berarti kan untuk apa ya, untuk diaplikasikan kepada penyakit itu yang memberikan juga, yang mengizinkan Allah, kemudian Betul. ketika berdoa minta di ini juga yang mematikan, yang ini kan juga Allah Iya. dari penyakit-penyakit itu. Betul. Ini kalau ditafsirkan secara itu bagus sekali ini, Ustaz. Boleh, Bun. Jadi, monggo Bapak Ibu kalau itu misalnya eh, bisa diamalkan, boleh itu kan gitu. Gitu. Diamalkan boleh karena memang ada sebagian yang memahami bahwa Al-Qur'an itu obat Obat. bukannya saja untuk sudur, bukan saja untuk apa namanya itu untuk hati, tapi ada juga meyakini apa itu Al-Quran itu obat untuk fisik, nah, gitu ya. Obat untuk penyakit fisik. Nah, di antaranya itu. Jadi Al-Quran dibaca lalu kemudian pada hal-hal yang tadi dipahami sebagai obat, gitu ya. Gitu. Baik, Insya Allah. Iya. Masih adakah, Bapak Ibu? Kalau masih ada hal yang ingin ditanyakan dari perjumpaan kita malam hari ini? Saya Ustadz ingin Monggo. nanya, Iya, Bun. Bu Eli. Bu Eli. kan kalau dikatakan kad aflaha man tazakka di al-ala. Kalau Betul. kita baca di surah Al-Syams itu kan juga dikatakan Betul. kad aflaha man zakka, itu beda apa pengertiannya sama? Baik. Makasih. Saya coba apa namanya memahaminya seperti ini, Bun. Kalau dari sisi katanya, gitu ya, maka tazakka dengan zakah itu sama. Oh, sama. Sama. Kata-kata zakka, yuzaki, tazakka, tazakka. Itu apa? Dari kata-kata membersihkan diri. Ya. Jadi konteksnya juga kalau zakka pada surat Asy-Syams itu adalah wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Gitu ya. Jadi itu Ya. pada nafas jiwa kan gitu Oh, ya. jiwa. Iya, membersihkan. Nah, itu dia zakaha. Nah, kalau pada qad aflaha man tazakka, maka pada prinsipnya dia membersihkan sama diri, tetapi ada konteks pembersihan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan diberlakukan secara berkesinambungan. Itu Istiqomah. dia. Iya, istiqamah. Kalau saya pendekatannya dari sisi kebahasaan. Jadi kalau ada tambahan ta sama tad'if, zaka menjadi tazakka, itu pertama dilakukan dengan sungguh-sungguh, kedua dari sisi waktu dia langgeng, berkelanjutan. Iya, betul. Jadi beruntunglah orang yang terus menerus, gitu maksudnya, terus menerus melakukan pembersihan diri dan hatinya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sami-sami, Bun. Baik, masih adakah? Alhamdulillah Ustaz, karena waktu juga yang membatasi. Oh gitu. Tutup dengan doa Ustaz. Mohon maaf. Tanpa terasa. Baik, kami muliakan untuk menyempurnakan pertemuan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa na'udzubika
min ma amilna wa na'udzubika mimma lam na'mal birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Makasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir Makasih batin. Ustaz, Semoga Bu kita jumpa Ana, minggu depan ya. Bu Rifa. Salam sehat, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz. Terus Ustaz, Bisa. Ana, Bu Rifa, Izin, semua. sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.